Dan Saci, Akila. Halo Akila. Nah, teman-teman, pagi ini udah download Inkscape-nya, aplikasi Inkscape? Sudah? Oke, sudah ya. Zidan belum? Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Halo Askia. Nah, terakhir kali masih ingat teman-teman kan kita belajar gym. Nah, itu kita 8 modul, 8 pembelajaran, kita belajar gym. Nah, jadi untuk 8 pembelajaran sesudah ini, kita nggak pakai gym lagi. Karena konsep desain kita itu membuat grafik vektor. Nah, ada yang pernah dengar nggak grafik vektor? Enggak, belum. Belum pernah. Belum pernah dengar. Lula juga belum pernah dengar grafik vektor. Nah, ada yang pernah coba enggak waktu download gym? Teman-teman kan misalnya gambarnya kecil tuh di gym, di download. Terus waktu teman-teman perbesar gymnya, seperti gambarnya itu blur atau pecah. Pernah enggak? Belum ya? Oke. Nah, jadi ini ada kaitannya untuk pembelajaran kita hari ini, belajar grafik vektor. Tapi kita harus tahu dulu apa makna dari grafik vektor. Nih. Oke, apa itu grafik vektor? Jadi, nah, kakak udah bilang nih tadi, pernah nggak misalnya teman-teman, waktu ngezoom gambar dari gym, itu bentuknya blur kayak gini nih. Nah, kalau kakak pernah ngerasain yang kayak gini, waktu kakak edit-edit gambar, buat poster, buat spanduk. Nah, waktu kakak zoom suatu objek, gambarnya itu blur, atau pecah-pecah, atau petak-petak dia bentuknya. Jelek pokoknya. Nah, itulah gunanya vektor. Apa itu grafik vektor itu? Jadi, waktu grafik vektor itu kita perbesar atau perkecil, gambarnya itu tetap jernih. Gambarnya itu tidak buram seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan GIMP, GIMP itu namanya grafik raster. Nih, dibilangnya. Editor GIMP bekerja dengan grafik raster. Gitu. Apa maksudnya grafik raster? Grafik raster itu kalau kita zoom, pernah nggak ngezoom GIMP, teman-teman? Waktu di GIMP, terus Pernah. di zoom. Nah, waktu Pernah. banget ada nggak nampak seperti petak-petak? Nampak. Pernah nampak, Alula nampak kan seperti petak-petak dia. Nah, jadi petak-petak itu namanya piksel. Misalnya gini nih, waktu di zoom kan petak-petak kayak gini gitu. Nah, ini misalnya garis yang teman-teman buat. Nanti dia bentuknya itu kayak gini, petak-petak garisnya seperti patah-patah. Nah, itu karena di gym itu namanya piksel. D itu per ukuran kecil-kecil petak-petak. Nah, kalau vektor, vektor ini tidak. Nah, vektor ini dia tetap jernih, walaupun teman-teman zoom banget, dia warnanya tetap mulus, garisnya tetap mulus. Teman-teman pernah nggak pergi ke toko reklame? Nah, kayak gini nih. Pernah nggak kejadian nih? Kan petak-petak nih ya, seperti ini. Nah, kalau kakak pernah kejadian waktu memperbesar gambar di gym, hasilnya kayak gini. Kan nggak mulus ya? Nggak mulus nih yang kayak gini-gini. Kurang bagus. Teman-teman pernah pergi ke toko reklame? Atau pernah pergi ke toko buat spanduk, untuk buat poster? Nah, kalau di tempat kakak namanya toko reklame namanya. Pernah nggak? Enggak. Nggak Pernah. pernah. Coba kita lihat ya, toko reklame. Ya itu kalau toko reklame itu biasanya orang-orang yang jual-jual buat-buat poster atau piala. Pernah nggak? Belum pernah ya? Gitu.
Nah, biasanya orang-orang yang di toko reklame itu, dia ada printer besar. Nah, printer besarnya itu digunakan untuk buat spanduk. Gitu. Kayak gini nih. Kan ini kan spanduk ya, yang Lion Parcel ini. Nah, kan tugas teman-teman sebagai graphic designer itu membuat desain kayak gini nih. Namanya Lion Parcel, terus ada gambar orang, ada gambar awan, ada gambar yang lain orang bawa parcel gitu. Nah, ini kan ukurannya besar ya, Oh, maksudnya apa ya? besar dan diletakkan di atas pintu biasanya ukurannya bisa 50 cm atau setengah meter gitu. Nah, jadi kita harus punya gambar yang jernih gitu. Itulah kegunaan grafik vektor itu. Biasanya grafik vektor itu digunakan untuk eh, untuk spanduk, pembuatan spanduk atau poster gitu. Jadi dia nggak pecah. Hari ini kita akan belajar menggunakan GIMP. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah buka nggak waktu minggu kemarin kan kakak suruh untuk download GIMP. Udah Kak, udah dibuka. Gina udah coba-coba gunain nggak kayak ini apa ini itu Ya, apa? udah sempat coba gambar-gambar dikit. Nah, gimana Gina lebih sulit GIMP atau Inkscape? Ini Inkscape. Inkscape ya lebih sulit ya. Nah, itu dia. Kakak buka dulu Inkscape-nya. Untuk teman-teman pernah nggak waktu buka Inkscape, laptopnya itu agak lambat kerjanya? Enggak Kak. Nggak, berarti aman Gina ya. Laptopnya masih bagus. Kalau yang lain, kalau Azkia udah pernah coba-coba buka Inkscape-nya? Belum ya. Zidan gimana Zidan? Apanya? Udah coba buka Inkscape? Aku nggak tahu gimana cara bukanya. Nah, udah nih di sini. Zidan udah download kan Inkscape-nya? Udah. Di sini ada yang eh, dekat tombol start, pojok bawah ini. Nih, ada sini kan ada ini kan lambang Windows. Di sampingnya ada seperti lambang kaca pembesar search. Di sini tulis aja Inkscape, INK. Ketemu? Nih, kalau udah diinstal, kalau Zidan udah install. Nah, kalau diketik aja INK, ing, ing. Ing bahasa Inggrisnya apa tuh artinya ing? Udah. Oke, Tinta. tinta benar. Gitu. Nah, jadi ini tampilan Inkscape, teman-teman. Kalau kakak tampilannya warna hitam. Nah, biasanya ada dari teman. Oh, udah dibuka. Oke, ya dibuka. Udah bisa. Oke, perhatikan kakak bentar ya. Nih, ini untuk tampilan Inkscape. Kalau di punya teman-teman mungkin tampilannya berbeda, warnanya berbeda. Ada yang warnanya putih. Nah, kakak ini lebih suka yang warnanya hitam-hitam gitu. Nih, tampilan Inkscape kakak kayak gini. Yang kurang menyenangkannya dari Inkscape itu adalah ikonnya itu kecil-kecil. Nih, kalau yang kakak kurang suka dari Inkscape itu adalah ikonnya yang di sebelah kiri ini, kiri berderet ini tampilannya kecil-kecil. Nah, tapi teman-teman bisa kok untuk coba. Nih, kita tools untuk Inkscape. Nah, kita akan belajar ini. Ini namanya tools-nya nih. Tools-tools yang ada yang kita gunakan. Nah, ini untuk menu-menunya. Nah, menu-menunya nanti kita coba belajar. Nah, yang paling terpenting adalah yang sebelah ini, sebelah kanan kakak ini. Kita udah belajar layer sebelumnya kan? Layer udah ya. Layer di Inkscape ini lebih rumit dibanding layer di GIMP. Kalau di GIMP dia lebih
mudah dipahami gitu. Jadi saran kakak kalau teman-teman ada kendala segera hubungin kakak ya gitu. Karena Inkscape ini memang lebih rumit daripada Gym gitu. Bisa install sih. Untuk Enggak, Mira itu siapa? sudah diinstal? Coba bentar. Coba sama ibu. Enggak di WA di WA. Bentar. Nah, ini untuk layersnya. Terus juga, misalnya nih kakak coba untuk klik ini, klik salah satu aja yang ini ya. Ini. Ini gambarnya kan seperti cat tumpah kalau di gym, tapi gambarnya lebih kecil ya. Nah, biasanya ada seperti tools option-nya. Oke, tools option kakak hilang. Gimana cara untuk membukanya itu teman-teman bisa pilih nanti kalau ada menu-menu yang hilang, teman-teman bisa pilih di sini nih. Bentar. Di view ini. Nanti kakak akan jelaskan kalau ada kendala di Inkscape-nya biar teman-teman bisa paham, bisa bantu gitu. Oke, ini untuk basic-basic Inkscape. Nah, memang agak rumit kalau Inkscape ini. Tapi kita coba untuk pelajari ya. Dan sebisa mungkin kakak jelasinnya pelan-pelan gitu. Nah, untuk sampai sini teman-teman ada yang kebingungan nggak? Askia, paham Askia? Nah, yang lain, Alula, udah merasa sulit gak Alula? Oke. Gina, bingung nggak? Lumayan, Kak. Lumayan ya, gitu. Nanti kita akan coba untuk praktek. Nah, biasanya pelan-pelan itu. Teman-teman yang teman-teman yang kakak ajarin sebelumnya, Inkscape ini merasa kayak rumit daripada Gym. Nah, tapi waktu teman-teman yang lain itu mencoba praktekkan sekali tiap hari praktekkan, nanti dia udah semakin familiar gitu. Nah, oke, kita coba ya satu aja dulu. Ini masih dasar-dasar untuk grafik vektor. Gitu. Nah, nih, untuk grafik vektor modul 2, teman-teman udah buka? Udah. Belum. Masih terkunci? Bentar, Kak. Oke, oke. Sudah. Nah, ini di sini ada ya, teman-teman, yang gambar icon kertas itu. Ada seperti PPT nih mengenal editor vektor ini. Nih, Aduh, berapa, Kak? modul 2 yang ini, Gina. Modul 2 grafik vektor. Oke, Kak, bentar. Hmm, ini. Nah, kalau udah terbuka, pilih yang nomor 2 ini ya. Oke, Kak. Nih, nomor 2 ada Eleven sama Dunkling. Download boleh teman-teman download Eleven-nya atau boleh download si Dunkling-nya. Nah, ya. Kak, ini nggak bisa ini, Kak. Tidak dapat meranjang file. Bentar, bentar. Kenapa tuh Gina? Ini, Kak, tidak dapat meranjau file. Boleh share screen? Bentar, Kak. Aduh. Hmm,
Iya. Selamat pagi. Ini Kak. Nah, ini langsung pilih download aja Gina. Oke Kak. Oke, download. Nih, double klik. Coba double klik yang download-nya. Udah terbuka di Inkscape? Ayo, mau kemana? Anu Kak. Nah, Kak, Mika, bentar ya, satu-satu dulu. Kakak ngapain Gina? Kalau nggak bisa, Gina bisa buka Inkscape dulu. Udah dibuka Inkscape ya? Ya, ini. Nah, jadi di Inkscape ini, nah kakak share screen sebentar. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada tampilan yang cooldown previewed file atau yang kayak Gina tadi pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman pilih yang ini. Pilih warna biru ada tulisan download. Nah, oke. Ada biasanya kalau kita di gym kan bisa langsung double klik ya. Nah, double klik nanti previewnya di sini. Previewnya di Inkscape ini. Gitu. Nah, oke. udah di-download linknya. Udah Nah, udah dimasukin ke di-download. Inkscape-nya. Oke, good. Misalnya teman-teman ada yang nggak bisa nih double klik kayak kakak dari history. Kalau kakak kan tinggal pilih yang di atas ini, yang di atas ini, terus kakak double klik aja pakai mouse. Nah, tampilannya langsung ke Inkscape. Ada dari teman-teman yang nggak bisa. Caranya bisa pilih di file, nih, file, open, gitu. File, open, terus double klik yang si Dunkling ini. Nah, ini kan di-download nih, di repository download. Double klik yang Dunkling. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini. Oke Kak, makasih. Sip, sama-sama. Terus juga kakak mau ngasih tahu, misalnya nih, kita tampilannya terlalu kebesaran ya. Gimana cara membesar dan mengecilkannya itu dengan mudah kayak kakak nih? Kan cepat ya. Nih, gitu. Tekan aja di keyboardnya tanda kurang sama tanda panah. Itu. Tekan aja di keyboardnya tanda kurang dan tanda panah. Biasanya di tanda kurang dan tanda panah itu di samping backspace sama angka-angka. Nah, Oh. nih, dia lebih mudah kayak gini kalau Inkscape untuk memperbesar dan memperkecilnya. Nah, oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum kakak demokan? Mika, tadi ada yang mau bertanya, Mika? Gak jadi, Kak. Oke, siap. Yang lain ada yang terkendala nggak pas masukin gambar di Inkscape? Akila bisa? Bisa Kak. Oke. Kak Afifah, Ya, Alula? ulah gambarnya miring gitu kertasnya. Oke, share screen dulu coba kakak mau lihat. Kok bebek aku nggak ada ya Kak? Apa? File bebeknya nggak ada. Bebeknya? Hmm, Oke, tunggu ya satu-satu dulu. Kakak ke Alula. ini. Nah, Alula, kan ini kan terlalu ke samping ya. Nah, untuk mengapainnya agar bisa ke tengah, di sini Alula, di bawah ini. Bawah. Di bawah ini kan ada yang abu-abu panjang ini, tinggal geser aja. Gesernya ke kiri. Sorry, ke kanan. Nah, kayak gitu. Hmm. Itu udah pas Alula, itu untuk yang geser-gesernya. Tinggal Alula di zoom aja. Zoomnya gimana caranya kok? Di keyboard ada tombol tanda tambah, nampak? Ya, Tekan itu. sama Itu aja ditekan.
Nah, kayak gitu. Oke, untuk ngecilinnya yang tanda kurang di samping tanda tambah. Coba dikecilin. Nah, kayak gitu. Jadi untuk perbesar perkecil gunakan keyboard tanda tambah dan tanda kurang. Nah, kalau kayak gini kan pas di tengah. Gitu. Nah, bisa Lula? Bisa. Oke, good. Oke, selanjutnya Gina, gimana Gina? Filenya kagak ketemu, Kak. Coba, kayaknya belum diapain tuh paste-nya. Coba kakak bantu Gina. Oh ya, boleh share screen ya Gina. Oke. Ini, Kak. Hijau. Ini di dokumen Gina. Cara buka ke download tekan ini. Nah, ada nggak download di situ? Oh, ini. Ada pilihan download. Klik. Nah, ini Ya, si Kak. Dangkling. Kasih, Kak. Oke. Kak, Ya, tadi cara gedein gambarnya gimana ya, Kak? cara gedein gambarnya tekan tanda tambah di keyboard. Tanda Kak, tambah ya. Kak, Ya, Mika. tadi kan aku baru masuk kan. Jadi itu aplikasinya apa? Aplikasinya Nggak yang nggak bisa Inkscape ini, Mika. nggak bisa di-download tapi tadi udah di-download. Inkscape. Ada itu nggak pesan gitu nggak bisa di-download. Iya, ada. Coba lihat pesannya. Bentar. WhatsApp. Mana? Di itu kan di grup itu kan aku udah download ya kan. Jadi nggak bisa gitu loh. Bentar dulu. Ada pesan nggak kenapa nggak bisa di-download gitu kayak Mana pesan sedang? Error gitu loh. dari komputernya. Ini. Apa? Ini di atas. Boleh Ini. SS atau Open. Justin? Oh, save fail. S dulu. Save. Yes. Ini. Coba lagi ya Kak. Oke. Emang nggak bisa aja. Sih. Nah, untuk teman-teman karena Mika ada kendala ya, nanti kakak bantu Mika kalau masih nggak bisa. Untuk yang teman-teman yang lain, nih kita tadi kakak demokan terlebih dahulu ya, gimana cara penggunaan Inkscape. Ini masih dasar banget. Nah, teman-teman bisa pilih yang nomor 2. Nah, waktu yang di nomor 2 ini kan ada Eleven sama Dunkling ya, udah di-download. Jadi di sini disuruhnya untuk kita itu membuat si Eleven atau Dunklingnya itu berapa banyak, nih ada 4, terus diwarnain. Nah, caranya gimana? Perhatikan kakak dulu. Ya, perhatikan kakak dulu. Kakak coba ngapain si Dunkling. Nih, ini kan Dunklingnya kecil. Tuh. Keuntungan dari Inkscape ini, kalau kita klik, dia itu bisa perbesar dan memperkecil tanpa tools yang di samping. Kalau di Gym kan enggak. Kita harus pilih tools scale, tools rotate, baru bisa diperbesar dan diperkecil. Tapi kalau Inkscape enggak. Klik aja satu, nanti kan ada banyak tanda panah nih. Tinggal ditarik aja untuk memperbesar dan memperkecil. Nih, kayak gini. Nah, kalau Inkscape dia kayak gitu. Nah, misalnya nih kakak mau buat sebesar ini dulu. Nah, kalau misalnya ingin membuat dia jadi banyak, gimana caranya? Bisa teman-teman gunakan duplikat layer. Kita contohkan. Nih, duplikat layer. Klik kanan,
Ini di layer ini ingat ya, di layer sebelah kanan ini, klik kanan, duplikat layer. Klik kanan, duplikat layer. Nah, ini kakak ada dangklin raksasa. Nah, terus kakak kecilin lagi. Nih, kecilin lagi. Tuh, segini dangklingnya. Atau bisa Kak Afifah, ya? ini gimana cara tuh Cara apa? cara jadi bebeknya jadi banyak. Nah, ini. Kakak Ctrl Z dulu ya, kakak undo dulu. Nah, ini kan masih satu nih. Nih, alulah di layer and object. Nampak nggak? Layer and object. Sebelah kanan dia. Kalau Alula nggak ada layer and object, bisa pilih menu layer di atas, pilih layer and object. Oh, di situ. Nah, kiranya teman-teman ada yang masih tersembunyi ya menunya. Nih, jadi di sini di layer and object, kalau ada yang hilang menunya layer and object di atas ini. Nah, pilih nih di atas ini, layer and object. Dia akan muncul nanti di samping. Samping kanan dia biasanya, atas kanan. Itu. Nah, kita udah punya satu layer. Satu layernya itu satu layer si bebek. Tuh. Caranya, klik kanan, duplikat layer. Nih. Klik kanan, duplikat layer. 3 dulu deh kakak buat. Nah, kita nih ada namanya layer 1 copy, layer 1 copy 1. Gitu. Berarti udah ada 3 si bebek ya. 3 bebek. Kak Afifah, cara duplikatnya gimana? Tadi Lula soalnya nggak lihat. Nih, klik kanan, pilih duplikat layer. Di sini Masih Kak. bisa? Oke. Oke, teman-teman. Perhatikan kakak bentar. Nah, ini nih nanti kan teman-teman punya banyak si bebek nih. Bebeknya kakak duplikat satu lagi. Nih, bebeknya ada 3. Kalau untuk perbesar dan perkecil tinggal klik aja. Nanti kan ada tanda panah nih. Ini tanda panah yang atas bawah kiri kanan sudut-sudut. Ini tinggal teman-teman giniin aja, kecilin sedikit. Atau untuk perbesar ya perbesarin aja gitu. Nah, terus juga Gimana? ini Kak Afifah, ya. pas Lula munculin layer and object-nya, jadi kayak ini. Kayak mana tuh? Yuk, coba share screen. Sebentar, Lula share screen dulu. Mm-mm. Nih. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini namanya patch kalau di vector Inkscape. Nah, yang kayak gini nih, yang kecil-kecil gini. Caranya Alula, untuk supaya tidak ribet. Nah, nanti di sini ada nggak Alula ngelihatnya itu seperti tanda panah kecil di sini? Tadi. Ya. Nah, kalau untuk supaya dia nggak buyar ke bawah, supaya dia nggak muncul tuh yang banyak-banyak tadi ke bawah, tekan aja nanti di ujung sini seperti ada tanda panah deh. Coba. Coba double klik. Nih, kayak gitu. Ini kan ada nih yang petak-petak apa ya, segitiga terbalik. Untuk cara nutupinnya, klik aja itu Alula. Nah, Oh. kayak gitu. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau di vektor itu, kalau di Inkscape, dia nanti setiap gerakan kita, dia selalu menyimpan. Kayak teman-teman buat garis kecil aja, nanti ada tersimpan di dalam layer ini. Gitu. Supaya teman-teman nggak bingung, nggak merasa terganggu, selalu tekan yang kecil ini ya. Tekan yang segitiga itu. Nah, hati-hati untuk ngapainnya. Selalu Kak Afifah,
Ini aku juga kayak gitu. Akunya nggak tahu gimana cara hapusinnya. Oke, mana? Ini udah di copy semua. Nah, itu Zidan pilih yang segitiga terbalik di pojok kiri itu. Pojok kiri layer. Terima kasih. Kiri. Yang ini nih. Kasih. Oh, ini. Nah, simpan selalu. Nah, nih, klik lagi sampai yang bawah-bawah. Jadi ibaratnya seperti nama layer satu kopi ini seperti kepalanya gitu loh. Yang di bawah-bawahnya itu yang anak-anak dan bawaannya itu. Selalu buat dia rapi. Ini. Ini kan tinggal tarik. Nah, selalu buat dia rapi kayak gini kan rapi nih gitu. Jadi teman-teman nggak bingung. Kak Afifah, Ya, siapa tadi Akila ya? ya ini aku cara ngapus layernya gimana Kak? Nih, coba share screen biar kakak tunjukin. Oke Kak. Cara hapus layernya. Nah, ini kan ada nih hapus layer. Tong sampah di atas. Sampah. Iya. Nampak atau tertutup zoom? Ini Kelihatan di, Kak. ah, di atas ini. Coba klik itu. Nih, gitu cara hapus layernya. Terima kasih Kak Afifah. Oke. Oke, ada kendala lagi? Mika udah bisa, Mika? Udah, Kak. Oke. Udah sampai download si bebek atau si gajahnya? Udah. Bebek. Kembali lihat. Oke, kakak tunggu sampai jam 9.35 untuk teman-teman menduplikat, membuat bebeknya atau gajahnya jadi banyak, terus membuat dia jadi besar, sedang, kecil, dan lebih kecil. Kakak kasih waktu 2 menit. Udah bisa semua untuk menduplikat dan membuat kecil, besar, dan lainnya? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut ke ke teknik yang sulit untuk pemula. Nah, jadi kan kita bakal warnai nih. Tunggu sebentar, screen kakak nggak full. Nah, jadi kita kan akan mewarnai ya, gitu. Ya. Cara mewarnainya ini mungkin teman-teman merasa kesulitan di awal, karena sepengalaman kakak, teman-teman yang lain itu awalnya sulit nih cara mewarnai. Cara mewarnai di Inkscape sama di Gym itu berbeda. Kalau di Inkscape kan kalau di Gym kan biasanya kita klik yang fill bounded area yang gambar icon cat tumpah ini, terus klik di sini gitu. Nah kan, tapi di sini nih kakak udah ngeklik, dia nggak terwarnai gitu. Gimana caranya gitu. Ini agak-agak rumit sebenarnya. Pertama,
teman-teman pastikan klik pas gitu. Nah, warnanya. Klik yang layer ini warnanya benar-benar biru. Terus di atas ini kan ada fill stroke. Nah, yang fill stroke nih. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kalau fill kakak ini opacity-nya itu rendah. Gimana cara membuat supaya warnanya itu lebih medok gitu. Ini, sini. Nah, kita pilih warna ini. Nih. Teman-teman juga bisa nanti memilih warnanya sesuai yang teman-teman mau nih. Kayak gini. Nah, agak rumit ya. Nah, nih. Satu-satu. Kan kita pilih nih layer 1 copy. Klik. Di bawah sini kan ada nih warna-warna lain. Banyak nih. Kalau teman-teman mau pilih, tinggal ada yang di samping bawah sini kayak icon panah ke bawah itu banyak ini roll-roll warnanya. Nih, icon bawah ini kan banyak nih roll-roll warnanya. Jadi tinggal dipilih. Nah, terus untuk warnanya tekan aja salah satu dari warna ini. Tapi pastikan teman-teman memilih dua ini. Teman-teman memilih antara ini pick colors sama fill yang cat tumpah itu, fill color atau yang cat tumpah itu. Nah, pastikan teman-teman klik layernya sampai biru. Birunya bukan biru yang kusam itu ya, tapi yang biru yang ini yang cerah. Di bawah ini kan banyak tuh tampilan warna-warnanya. Klik aja, nanti dia otomatis terwarnai siluet gitu. Contohnya nih, kakak warnain warna ini. Terus kakak pilih yang nih, si bebek kecil. Nah, kakak pilih yang ini, color fill, terus pilih warna yang kakak mau. Contohnya warna merah gitu. Lagi kakak pilih nih yang bebek yang besar. Nah, oke, bebek yang besar. Pilih yang bucket fill, pilih warna yang teman-teman mau. Gitu. Nanti dia akan otomatis terwarnai seperti yang ini. Kayak si gajah ini. Nah, Kak Viva gajahnya boleh ada 4 gak? boleh. Nah, ini kan karena contoh kakak 3 ya. Teman-teman boleh buat 4 atau berapa. Maaf, Viva, Hmm, udah selesai. Tapi ini benar enggak? oke, kakak cek. Stop share. Oke. Nah ya, kayak gitu. Tinggal dirapiin aja ini Zidan. Zidan buat gambarnya itu, buat dangkelnya itu lebih berbeda bentukannya. Nah, ini kan agak dibesarin Oh, sedikit. Gitu. Ada yang udah siap? Kalau ada yang udah siap, biar kakak kasih contoh gimana cara ekspornya. Bentar Kak, belum. Belum. Loh, Kak, aku mau nanya, Kak. Mm-mm. Ini gimana cara biar ada sebelah kanannya itu ada kayak tulisan kayak gitu? Ya. Layer-layer gitu? Mika pilih menu di atas itu layer, Yang mana? terus pilih layer and object. Klik itu. Layer, layer. Layer dan objek. Klik. Nah, Oh iya, makasih, Barisan Kak. paling atas. Oke, sip. Oke, ada kendala lagi?
Oke, Kak, udah. Oke, udah bisa. Udah selesai, Kak. Udah siap? Ya. Udah selesai, Kak. Oke, udah selesai. Kakak akan ajarkan gimana cara ekspornya. Nah, oke, ini punya kakak kan? Cara ekspornya itu pilih menu file di kiri atas. Nah, terus pilih export. Oh, ada expertnya. Nah, nanti akan muncul nih tampilan yang kayak gini yang di sebelah kanannya. Tulisan ekspor nih kan banyak kriterianya kan. Gitu. Nah, yang ini perhatikan yang menu di bawah ini. Ini daripada Jim. Nih, menu yang di bawah ini. Nah, jadi caranya yang menu ini adalah di mana teman-teman mau menyimpan hasil teman-teman. Gitu, hasil ekspornya. PNG. Nah, Sini JPG. kalau yang ini kan portable network graphic ini jenis gambar teman-teman. Mau PNG, mau JPG. Nah, misalnya nih kakak mau klik ini, kakak mau ekspor, klik yang ini. Nah, tahu icon dokumen. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan Windows teman-teman. Misalnya kakak mau nyimpan nih, kalau kakak nyimpannya di file download. Teman-teman nampak kan ini file download. Nih. Nah, di situ kakak mau nyimpan. Oke, udah itu kakak kasih nama, misalnya bebek. Gitu. Nah, save. Gitu. Nah, teman-teman bisa atur nih. Kan PNG, biasanya kita menggunakan JPEG. Nah, atur JPEG. Baru ekspor. Nah, ini dia lagi proses ini. Kalau ada biru-biru garis tipis di sini berarti dia lagi proses ekspor. Silakan teman-teman cek nanti di file download teman-teman. Nah, ini ada dua. Ini kakak yang versi PNG, ini versi JPG. Nah, ini bisa beda kan? Nampak kan perbedaan antara JPG dan PNG? Nih. Kalau PNG dia latarnya itu transparan. Kalau JPG dia latarnya itu pasti putih. Kayak gitu cara ekspornya. Baru deh teman-teman masukkan ke dalam algoritmiknya. Masukin ke sini. Gitu. Nah, udah. Habis itu tekan yang centang hijau. Gitu. Bisa? Ya, Bisa. ada yang terkendala? Oke, udah bisa. Oke. Askia bisa? Kak Viva, Ya, Lula? gajahnya nanti dikasih nama JPG. Ya, boleh JPG. Ini kalau mau, ini harus di copy nih layernya nih. Iya, harus diduplikat layer. Cuma nyari itu layernya. Cuma Oke. nyari layernya nggak nemu nih. Di sini Askia di lapisan. Askia bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Inggris lapisan itulah layer. Nah, layers and object. Klik. Ini jangan lupa Askia ininya diklik supaya dia nggak bercecer. Nah, nggak buyar. Oke, silakan di. Kak Viva, terus pencet save kan? Ya, save. Kak Viva, Hmm? kalau sudah kerjain yang lainnya. Iya, ini kan ada soal-soal nih. Boleh teman-teman kerjakan. Gitu.
Bisa? Ini Soalnya. bisa. Oke. Kakak kasih waktu sampai jam 9.55 untuk mengerjakan Ini soalnya. ini nggak apa-apa, baris aja Kak ini ke belakang. Iya. Tapi jangan lupa ya, Azkia buatnya itu kayak ada ukuran. Yang ini misalnya bebeknya besar, ini lebih kecil, ini lebih kecil lagi gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Nah, untuk teman-teman yang udah siap prakteknya, lanjut ngerjain soalnya. Soalnya yang ABC. Nah, kalau ada yang bingung, tanyakan ke kakak. Kak, ini maksudnya apa gitu. Ini jawabannya nggak tahu gitu. Boleh. Kak, Ya, ini tadi nyimpennya gimana ya? nyimpannya. Mika boleh share screen biar kakak pandu. Eh, Enggak. sudah Kak. Oh, cantik ya. Nah, pilih file. File, Export. export. Terus Nah, export. oke. Yang ini tempat Mika mau nyimpan. Klik yang tanda dokumen itu. Udah. Nah, Mika mau nyimpan di mana? Di ini di download ya simpannya. Di Mika ada Mika. Ada file Mika ada nggak? Go to Gak apa-apa computer. di-download aja. Hah? Di-download aja. Sini, sini ibu ajarin. Nah, download gini. Nah, this PC ada Mika. Bikin new folder. Mika, tulis Mika. Kayak mau di sini. Nah, Udah nih, oke. udah. Klik, double klik gitu. Nah, langsung save. Save. Kak Viva, Hmm, kalau bentar. untuk memperkecil itu yang mana ya, Kak? Oke, bentar ya, Kila satu-satu. Kakak lagi ngapain Mika. Nah, habis itu Mika tekan export ya. Export tadi udah. Oh ini. Export ini. Klik, klik. Replace atau cancel? Oh, berarti udah ke save ya. Nah, kalau untuk mau rubah rasternya juga bisa ya, ini ke JPEG. Replace aja. Oke. Terus dimasukin ke email apa? Ke sini. Algoritmiknya. Ya, Mhm. gimana? Buka algoritmiknya udah. Bentar. Dah. Nanti masukin ke algoritmiknya kayak gini. Ini. Yang ada pilih salah yang nomor 2 ya tadi. Ya, nomor 2 ini. Kan ini ada apa ya? Ada seperti peniti gitu ya, Mika. Nah, klik itu, cari ke folder Mika tadi. Di disk PC ya. Di disk PC, disk berapa tadi Mika simpan? D. Oh, yes. Makasih, Kak. Oke. Nah, Akila, apa tadi Akila? Yang buat memperkecil area itu yang mana ya, Kak? Perkecil area. Coba klik gambar. Oh, maksudnya soal yang tadi ya? Nah, coba share screen. Kakak lupa. Enggak, Kak, ini aku ngerjain yang soal selanjutnya. Kan kalau yang untuk memperbesar itu klik tanda tambah. Kalau yang untuk memperkecil, klik yang mana ya, Kak? Oh, tanda kurang. Ada nggak? Itu soal nomor berapa, Akila? Nomor 7, Kak. Nomor 7, kakak cek dulu. Untuk memperbesar area kerja, klik tanda tambah. Kalau untuk memperkecil, dia trik minus, tanda kurang. Oke, terima kasih, Kak. Kak Afifah, Ya, itu yang apa? Pertanyaan nomor 3 itu yang tulisan toolbar itu apa ya? nah toolbar itu
Mana dia? Kalau di sini, nah, toolbar itu yang di sini nomor 6. Ntar dulu. Kakak cek itunya ya. Oh, bukan. Yang di sini nih, nomor 2. Nah, ini kakak kasih ya fotonya di grup. Oke. Ada nih, kakak kasih fotonya di grup. Oke. Terima kasih. Kak Afifah, ini kayak gimana Apa tuh? tanyaan ini? Bentar. Oh, apa tuh soalnya? Buatlah gambar dari fragmen ini, ekspor hasilnya dalam PNG. Bentar, kakak cek dulu. Itu nomor Bintang. bintang. Dari perintah sebelumnya sampai kita perlu banyak teman. Oh, ini di sini kan nanti kita ada belajar untuk fragmen-fragmen tadi. Nah, ingat waktu Zidan ngapain layers yang banyak-banyak itu sebelum layersnya di wrap. Iya. Nah, itu kan ada tuh yang tulisannya patch, tulisannya yang banyak-banyak ini. Contohnya bentar deh, kakak praktekkan aja. Karena kakak sulit menjelaskannya kalau kayak gini. Nah, nih kan kita nih ada yang di dunkling ini. Waktu kita ngapain si layer ini? Waktu kita mencoba untuk membuyarkan layernya ya, gitu. Kan ada nanti si punya Zidane itu yang panjang-panjang itu ada patch, ada ini, ada itu dan sebagainya macamnya. Nah, itu namanya fragment. Nah, itu sebenarnya nggak perlu dikerjakan juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada. Nanti kakak akan jelaskan gimana untuk pengerjaan yang fragment ini. Tapi ini untuk bintang-bintang ini nggak dikerjakan juga nggak masalah gitu. Itu khusus untuk seperti nilai tambah aja untuk teman-teman. Nah, udah ada yang siap? Ada yang udah siap? Eh, Yang udah. udah, yang nggak perlu sampai yang bintang juga nggak apa-apa. Oke. Nah, yang lain ada yang belum siap? Kak Viva, Hmm? yang Idea sama Ninja itu dikerjain juga.
Yang bintang ya? Bukan Kak yang dokumen. Bentar. Kakak lihat. Hmm, yang ini ya, bagaimana Anda membuat itu ya? Yang 01 itu ya? Iya Kak. Nah, itu biasanya kalau yang ada icon-icon dokumen, itu sebagai panduan dengan teman-teman. Nah, kan itu waktu yang icon-icon dokumen itu kan seperti PPT gitu. Itu diklik, udah itu di next kan aja. Nih, Kak. Nah, oke teman-teman, kalau ada satu materi lagi praktek, tapi ini nggak rumit kok. Nah, ini yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini kan ada yang namanya dinosaurus sama cat. Nanti teman-teman download aja. Nih, kalau di download tampilannya kayak gini nih. Ada terpisah. Nah, ada yang udah download? Hmm. Ini lagi pengen download. Oke. Hmm, Afifah, itu Ya. disusun. Iya. Nah, oke kalau udah di-download, teman-teman tinggal menyusun aja yang ini nih. Nah, ini kan ada contohnya di sini nih. Contohnya. Ada contohnya. Oh iya, ada contoh. Nah, contohnya tinggal teman-teman susun aja. Nih, kayak gini. Ya, Rimen. Sorry. Oh, Nah, teman-teman perhatikan ya, waktu kalian ngeklik, teman-teman ngeklik, kalau nanti ada tampilannya kayak gini, nih kayak gini tampilannya. Nih, ini sebenarnya cara untuk desainnya, untuk mengatur pembentukan gambar sebenarnya. Tapi kan kita bukan seperti itu ya, kita nggak mau untuk mengotak-ngatik bentuk gambarnya. Nah, pastikan teman-teman mengklik yang paling atas itu ada tanda panah. Nah, kalau itu baru bisa digeser-geser gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya terklik yang bentukan kayak tadi, nah kayak gini. Nah, nanti kalau diklik salah-salah tampilannya akan kayak gini. Kan kita nggak mau ya tampilannya kayak gini gitu. Kak Afifah, Hmm? ini kayak gimana? Yang mana? Tuh. Oh, gak jadi. Kak Fifah, Mhm. pas Sula mau taruh warna merahnya di dinosaurusnya, nggak bisa, malah di belakang. Nah, gimana cara ngecilinnya? Aku Dan juga Kak. cara ngecilinnya, cara ngeletaknya gini. Nah, ini kan kita waktu ngeletak di si dinosaurusnya kan dia di belakang ya, gitu. Ya, Nah, jadi di sini di bagian atas ini nampak nggak Alula? Di ya. kakak kayaknya harus ngezoom deh. Bentar, kakak zoom ya. Nih. Bagian atas ini nih ada yang kayak ada tanda panah seperti tingkat-tingkat. Nah, ini dia untuk pengaturan peletakan ya. Yang Nah, mana? ini nih.
Yang Eh, pet. ada nampak di bawah tulisan teks, filter, sama extension. Ada Oh dua. iya iya. Nah, itu. Jadi Alula kan waktu kita ini kan dinosaurusnya kan membelakangi ya, ke depan Ya. banget. Kita buat si dinosaurusnya ini ke belakang. Caranya pilih nih yang paling belakang ini. Ada nih lower selection to bottom. Gitu. Nanti dia berubah Hmm. ke belakang gitu. Nah, misalnya kita coba lagi contohnya. Nih, kan ini nih ada yang bayangan di kaki dinosaurusnya. Letaknya di sini. Gitu Ya. harusnya. Kan ini kan ke atas ya, terlalu di atas. Maksudnya terpencet. Depan. Ya, terlalu ke depan gitu. Kita buat dia itu di belakang. Nah, caranya tekan ini lagi di belakang. Nah, kayak gini. Misalnya teman-teman kayak kalau pakai mouse untuk geser-gesernya kesulitan, bisa menggunakan keyboard ya. Keyboard di sini yang tanda panah di keyboard kiri kanan. Nah, ini bisa loh digeser-geser. Ini kakak gesernya pakai keyboard. Nah, Kalau udah selesai diekspor aja tak Kak? iya diekspor. Nah, tinggal disusun-susun lagi. Kalau mau buat dia ke atas bisa ya pakai yang on top gitu. Ekspor masukkan ke Oke, udah siap. Kak Viva tadi gimana cara itunya? Cara Naruhnya? apa? Tadi gimana cara naruh dinosaurus itunya? Bagian perutnya tadi. Oh, ini. Klik ini. Nih, pilih yang di atas itu. Yang ini. Yang bentar-bentar. Kakak stop share. Alula lagi share screen ya? Belum share screen. Boleh di share screen dulu biar kakak nampak langsung. Screen. Ya, coba letak klik yang perutnya itu yang warna merah. Nah, ups, hati-hati. Nih, yang di sini Alula. Hmm, nih, kuncinya yang 4 biji ini aja. Nah, coba letak dia ke atas. Klik lagi. Nah, gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Nah, ada yang terkendala lagi karena ini praktek terakhir untuk hari ini. Askia udah bisa? Kak Viva, Hmm? ini aku mau naruh yang bulat kecil kuningnya ini kok gak bisa ya? Udah ditekan yang di atas itu. Coba share screen. Oke Kak. Yang ini nih Kak. Geser, geser. Oh, belum ke atas dia itu. Coba klik lagi yang di atas untuk ke atas. Ini nih. Ini Kak. Nih, coba lagi. Nah, Oke. gitu. Dia harus di lapisan paling atas banget. Kak, Terima Ya, kasih Kak Mika. Viva. Sama-sama. Kak, Ya, Mika. Nah, itu dinosaurusnya gambar tulisan keberapa? Di nomor 3. Oke, Kak.
Nah, ada kendala lagi? Bisa semua? Didan udah siap Hah? Udah. semuanya? Tinggal jawab soal kah? Iya, Kak. Oke. Kak Fifah, Ya, kaki itu bayangan dinosaurusnya hilang satu. oh itu aja. Copy aja Alula, bisa nggak? Oke. Sebentar. Tekan copy, habis itu paste. Klik kanan, copy, paste. Copy. Kanan. Ada tulisannya copy atau salin. Oke. Nih, bisa. Oh, Amira hari ini nggak datang ya, Amira? Nggak ada Amira ya di sini. Oke, oke. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, tinggal diekspor, masukkan ke algoritmik. Saurus. Oke, teman-teman, waktu kita udah mau habis. Nah, teman-teman udah banyak yang udah siap ya. Alula udah siap, Askia udah siap, Askia? Belum. Oke, sampai mana Askia? Nah, Zidan udah siap? Akila udah siap? Sudah, Kak. Oke. Oh, Askia lagi buat yang ini. Oke, nggak apa-apa Askia. Nah, untuk yang dinosaurus itu nanti Askia bisa itu ya, kerjakan sesudah ini. Nanti kakak akan kasih eh recordingnya. Kan ini kan Kak, recording. Ya Gina? tadi aku nggak sengaja kepencet terus jadi kayak apa tuh terang banget, Kak. Ah, gimana? Coba lihat Gina. Bentar, Kak. Iya. Ini, Kak. Hmm, 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 hmm. Oh, ini not responding ini Gina. Aduh, kalau kayak gini berarti keluar dulu dari Inkscape-nya. Hmm. Nah, caranya Gina, perhatikan kakak sebentar. Kalau kejadian seperti itu, namanya itu Oke. kejadiannya not responding. Menu apa yang bisa digunakan untuk membuka Itu file? artinya kayak aplikasi Gina itu menurut laptop Gina itu terasa berat. Jadinya dia kayak gagal untuk loading. Banyak, Kak. Caranya gimana untuk ngatasin hal ini? Gina perhatikan di bawah sini kan ada seperti tab ya. Klik kanan mouse Gina, pilih Task Manager. Ini di sini. Nih. Nah, pilih Task Manager. Kalau di laptop Gina akan banyak nih tampilannya kayak gini. Dia beda-beda tampilan. Tapi kalau kakak kan menggunakan Windows 10. Kalau Windows 10 tampilannya kayak gini. Pilih cari menu proses. Nah, menu proses. Menu proses ini Aku mouse-nya lagi nggak ada, Kak. apa? Apa Gina? Mouse-nya lagi nggak ada. Oh, tekan pakai itu, pakai touchpad ya Gina, yang di laptop bawah. Nah, kalau ini kakak lagi menggunakan touchpad juga nih. Nih, kalau teman-teman nggak ada Touchpad mousepad apaan, apa? Kak? Hah? Nggak ada touchpad, Kak. Touchpad itu nih yang di bawah di laptop di bawah laptop ini. Kan ada tuh di tempat-tempat Gina geser-geser di bagian bawah. Ada tombol 2 panjang-panjang.
Hmm? Nah, itu. Klik kanan. Di sini ya klik kanannya di taskbar bawah. Udah Nih. di klik kanan, Kak. Nah, pilih task manager. Ada muncul menu kayak gini. Pilih task Mana, Kak? manager. Gina nampak itu kakak video Zoom kakak? Enggak, Kak. Bentar. Bentar. Lihat dulu video Zoom kakak. Oke. Nah, nampak? Ya. Nah, nih. Ini Kan kanji. ini kakak di bawah sini ada yang namanya task manager di tempat deretan-deretan menu-menu aplikasi kita. Klik kanan. Nah, pilih task manager ini. Kan ada nih muncul menu banyak nih, pilih task manager. Nah, nanti akan ada tampilan kayak gini nih, Gina. Nah, pilih menu proses. Menu proses di sini. Kan ada nih banyak, ada proses, performance, up history, dan sebagainya macamnya. Pilih menu proses. Nah, ini menu proses ini adalah aplikasi yang sedang berjalan di laptop Gina. Kelas. Nah, cari Inkscape. Nemu nggak? Bentar. Bentar. Ketemu? Nah, kalau itu nanti Nah, pilih betul. klik kanan, Dari kita ini. pilih end task. Gitu. Oke, Kak. Pilih end task. Gimana? Nah, kalau nggak bisa juga Gina, tekan kanan Inkscape, klik kanan Inkscape yang di bawah, pilih close all windows atau close. Oke, Kak. Ya, betul. Tapi kekurangannya Gina, karena not responding Inkscape-nya, jadinya tugas Gina yang Gina buat ini nggak kesimpan. Nah, tuh. Karena menurut ada beberapa laptop menganggap Inkscape itu berat. Jadi dia nggak responding gitu. Scratch juga. Gitu. Kak Viva, Ya, Lula. ini selesai jam berapa ya? Oh iya, kita sebenarnya udah mau siap ini. Nah, oke, teman-teman. Kakak sebenarnya tadi jam 10.10 kakak mau menutup sebenarnya. Nah, oke, karena teman-teman kita udah ngelakuin praktek ya. Tadi kita praktek apa aja ya? Kita praktek Inkscape buat yang Duckling dan Eleven, mewarnai, dan juga sekarang tadi menyusun. Nah, untuk teman-teman yang udah siap, berarti pertemuan kali ini kita udah selesai. Yang belum siap bisa kerjakan sesudah ini, sesudah pertemuan kakak. Karena nanti jam 11 kakak akan ada ngajar lagi gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu kakak akhiri pertemuan kali ini. Kita udah 1 jam lebih. Nah, minggu depan kita akan belajar Inkscape lagi. Selama 2 bulan kita akan belajar Inkscape lagi. Nah, oke. Kalau ada kendala waktu mengerjakan tugas di rumah, boleh chat di grup. Nah, kalau ada kakak luang waktu, bisa kakak recording gimana tutorialnya. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan bye-bye. Dadah, Dadah Kak Kak. Afifa. Terima Sampai kasih, jumpa minggu Kak. depan. Terima Minggu kasih depan. Kak. Dadah kakak. Dadah. Makasih ya. Dadah.
Kak. Dah Kak Viva. Sampai jumpa Dadah. minggu depan. Halo Sachi.